Tuhan boleh pakai siapa saja, Tuhan boleh pakai apa saja, sekalipun setiap orang yang dipakai oleh Tuhan ini punya kelemahan, tetapi Tuhan tetap bisa bekerja di atas semuanya itu. Itu pelajaran yang paling penting saya petik dari film ini. Siapa di antara saudara yang sudah pernah nonton film Jesus Revolution? Film ini dirilis pada bulan Februari tahun ini 2023 dan untuk bioskop Indonesia sudah dirilis sejak bulan April 2023. Saya sendiri sudah dapat kesempatan untuk nonton langsung di bioskop lokal yang ada di kota saya. Dan saya mau sharing sedikit tentang bagaimana film Jesus Revolution ini, pengalaman menontonnya dan juga pelajaran yang kita bisa petik. Jesus Revolution adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dari Jesus Movement atau kegerakan Yesus yang pernah terjadi pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Cerita ini berawal dari seorang anak muda bernama Greg Laurie yang diperankan oleh Joel Courtney yang dibesarkan oleh ibunya yang bernama Charlene yang diperankan oleh Kimberly William Paisley. Greg dan ibunya sedang berjuang mencari kebenaran dengan menyinggahi banyak tempat, ya. Dia pindah dari satu tempat lain dan akhirnya di satu kota bersama anak-anak muda lainnya, Greg Laurie berjumpa dengan teman-teman yang baru dan mereka sama-sama mencari arti kebebasan. Nah, suatu hari Greg Laurie dan teman-temannya bertemu dengan pengkhotbah jalanan yang memiliki penampilan nyentrik bernama Lonnie Frisbee yang di film ini diperankan oleh Jonathan Roumie. Greg Laurie juga bertemu dengan pendeta Chuck Smith yang diperankan oleh Kelsey Grammer. Dan menarik sekali dalam film ini diceritakan gereja pendeta Chuck Smith ini yang awalnya berisi orang-orang kulit putih yang konservatif, akhirnya dengan senang hati dia buka gerejanya untuk orang-orang hippies, ya, yaitu anak-anak muda yang pada zaman itu dianggap tidak pantas mungkin masuk gereja, ya. Nah, pertemuan Greg Laurie dan pendeta Chuck Smith akhirnya membangkitkan Jesus Movement di gereja yang dipimpin Smith. Itu pun atas andil penginjil Lonnie Frisbee tersebut. Pengikut dari gereja tersebut kebanyakan berasal dari anak muda dengan gaya hippie. Kebanyakan dari mereka mencari kebenaran dari Tuhan dan menemukan keluarga baru melalui kegerakan ini. Nah, pengalaman saya menonton film ini sangat menarik, ya, plotnya. Bagaimana diawali dengan kegerakan yang dimulai oleh orang-orang yang mungkin tidak dianggap pantas untuk masuk gereja. Justru merekalah yang dipakai Tuhan melalui orang-orang seperti Lonnie Frisbee, ya, Greg Laurie yang bisa menarik banyak jiwa-jiwa baru datang ke gereja, datang kepada Tuhan, memberi diri mereka lahir baru. Tetapi di sisi lain, film ini juga menunjukkan efek samping dari kegerakan yang membawa ribuan manusia datang kepada Tuhan ini. Ternyata efek sampingnya adalah terjadi kesalahpahaman, terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya terjadi perpecahan atau perpisahan. Akan tetapi, kita perlu garis bawahi bahwa sekalipun terjadi perpecahan di antara para pemimpin pergerakan ini, tetapi kegerakan terus berlanjut. Nah, disinilah yang saya percaya jadi pelajaran paling penting di film ini, yaitu Tuhan boleh pakai siapa saja, Tuhan boleh pakai apa saja, sekalipun setiap orang yang dipakai oleh Tuhan ini punya kelemahan, tetapi Tuhan tetap bisa bekerja di atas semuanya itu. Buktinya, sekalipun terjadi perpisahan antara Lonnie dan Chuck Smith, bahkan Greg juga, tetapi itu tidak menyurutkan kegerakan api Tuhan tetap menyala. Bahkan dampaknya sampai hari ini. Itu pelajaran yang paling penting saya petik dari film ini. Terlepas dari ini tidak 100% mengikuti kisah nyata yang sungguhnya. Kalau kita mau cari tahu tentang kelanjutan dari kisah Pastor Chuck Smith, Pastor Greg Laurie, bahkan hamba Tuhan penginjil Lonnie Frisbee ini, kita akan temukan ada banyak hal yang lebih daripada yang ditunjukkan dalam film ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Contohnya Pastor Chuck Smith akhirnya melalui kegerakan yang terjadi dimulai di Calvary Chapel. Akhirnya hari ini Calvary Chapel sudah ada di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika, ya, dan sudah lebih dari 1000-an sidang jemaat yang dibentuk oleh karena pergerakan ini.
Bahkan hamba Tuhan Pastor Greg Laurie juga sudah punya gerejanya sendiri, yang mana di film ini ditunjukkan dia mendapatkan nubuatan sejak dia masih sangat muda bahwa dia akan berbicara di depan ribuan orang mengajar firman Tuhan. Padahal pada saat itu khotbah saja dia belum pernah. Dan itu terjadi, dan hamba Tuhan Pastor Greg Laurie hari ini memimpin salah satu gereja terbesar yang ada di Amerika Serikat. Bagaimana dengan hamba Tuhan Lonnie Frisbee? Nah, sayangnya penginjil ini sudah meninggal ya, usia 40-an sudah meninggal. Dirumorkan dia meninggal pada saat itu karena penyakit AIDS. Tetapi ini juga cukup kontroversial tentang Lonnie Frisbee. Saya cari dari berbagai sumber. Tapi intinya di akhir hidupnya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Memang dia sempat frustasi, dia sempat stres, bahkan sempat cerai dengan istrinya karena tekanan hidup yang luar biasa. Nah, ini juga pelajaran buat kita ya. Kalau saudara hari ini melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, saudara juga mungkin seorang hamba Tuhan, saudara berjemaat di satu gereja, saudara lihat gembala saudara, saudara ingat bahwa kita juga punya musuh. Dan musuh ini menargetkan para pemimpin-pemimpin rohani di seluruh dunia, mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan mereka. Dan mereka juga manusia, ya, hamba-hamba Tuhan ini juga manusia. Oleh sebab itu saya anjurkan, ayo kita doakan para pemimpin rohani kita. Kita doakan mereka sungguh-sungguh. Karena mereka butuh kekuatan Tuhan. Mereka juga masih manusia, mudah jatuh, mudah goyah, berbagai tantangan hidup juga tetap karena mereka masih hidup di bumi. Sama seperti Lonnie Frisbee. Kemungkinan besar salah satu kelemahannya adalah sekalipun dia khotbah luar biasa, dia bisa melakukan mujizat, tapi kelemahannya tidak ada yang mengcover dia secara rohani. Dia adalah penginjil keliling dan dia pindah dari satu gereja ke gereja lain. Jadi saya berdoa supaya kita tangkap sesuatu. Kalau Anda sudah nonton film ini, saya yakin Anda juga dapat pelajaran yang sama. Kalau belum, ya ini adalah pelajaran yang mau saya bagikan. Ya, kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kita. Karena mereka juga menjadi sasaran musuh. Ya, bisa saja mereka memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Jadi kita harus punya kewaspadaan di hari-hari terakhir ini. Nah, juga kita belajar bahwa pergerakan itu sekalipun Tuhan pakai kita, tetapi kita bukan intinya. Intinya adalah Roh Kudus itu sendiri, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi kita jangan merasa kita sudah paling berjasa. Tetapi kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaannya, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pergerakan, kita harus syukuri dan lakukan yang terbaik. Sambil kita jaga, jangan sampai kita jadi sombong rohani, jangan sampai kita merasa kita lebih daripada yang lain, tapi kita layani Tuhan saja dengan setia. Oke, jadi ini yang saya pelajari dari pengalaman saya menonton film Jesus Revolution. Saya bagikan ini, semoga ini jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.